Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai guys, perkenalkan nama saya Afrina Yanti Daulay. Di video kali ini saya akan menjelaskan ulang materi perkuliahan pengantar bisnis yang saya dapat selama pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 14. Baiklah, yang pertama di pertemuan 9 kita membahas tentang mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, salah satu yang terpenting yaitu sumber daya manusia atau SDM-nya. Karena sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Perencanaan sumber daya manusia mencakup 2 tugas, yaitu yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, memperkirakan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam analisis pekerjaan, biasanya itu menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang ada di suatu organisasi atau perusahaan, seperti evaluasi terhadap tugas-tugas, analisis lingkungan kerja, serta kemampuan dan keterampilan karyawannya dan sebagainya. Lalu memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Di sini memperkirakan sumber daya manusia itu sama artinya dengan seperti meramalkan sumber daya manusia. Meramalkan tenaga kerja biasanya itu juga ada 2, yaitu meramalkan penawaran internal, yang dimana meramalkan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang kedua, meramalkan penawaran eksternal, biasanya itu meramalkan jumlah dan jenis karyawan yang akan direkrut. Perekrutan yaitu proses penarikan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Sistem kompensasi dan intensif. Sistem kompensasi dan intensif adalah penetapan imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai balas jasa yang biasanya itu dalam berbentuk upah, gaji, program intensif, dan tunjangan. Masalah dalam manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama itu keanekaragaman angkatan kerja. Yang kedua, pekerja paruh waktu. Yang ketiga, serikat buruh. Dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja dan manajemen biasanya dibantu oleh pihak ketiga seperti mediasi arbitrasi wajib. Baiklah, masuk materi selanjutnya yaitu memotivasi dan memimpin karyawan. Motivasi yaitu dorongan yang bisa memengaruhi seseorang dalam berperilaku. Hubungan atau interaksi yang baik antara karyawan dan atasannya di suatu perusahaan disebut angkatan kerja yang puas dan termotivasi. Keputusan dan semangat kerja. Kepuasan dan semangat kerja. Kepuasan kerja yaitu karyawan yang puas atas sikap pihak perusahaan dan lingkungan kerja dan tingkat kegembiraan dalam melakukan suatu pekerjaan. Semangat kerja mencerminkan bagaimana mereka memahami pekerjaan mereka. Seandainya mereka tidak semangat dalam bekerja, maka mereka juga akan sulit memahami pekerjaan yang mereka lakukan. Bahayanya karyawan yang tidak termotivasi. Yang pertama itu produktivitas perusahaan akan menurun, akan terjadi tingkat perputaran karyawan yang sangat tinggi, dan sebagainya. Karyawan yang tidak termotivasi biasanya dia itu tidak akan mengembangkan diri di perusahaan. Dia tidak akan terinovatif dan dia tidak akan menyampaikan pendapatnya walaupun dia sudah mempunyai pendapat sendiri dan lain sebagainya.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa yang menciptakan pertukaran kepuasan. Faktor yang memengaruhi program pemasaran. Setiap program pemasaran itu harus mengakui 5 faktor luar, yaitu yang pertama lingkungan, politik, dan hukum, yang kedua lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga lingkungan teknologi, yang keempat lingkungan ekonomi, dan yang kelima lingkungan persaingan. Memasuki bauran pemasaran. Bauran pemasaran lebih fokus kepada perencanaan pemasaran. Strategi yang lebih terperinci untuk memfokuskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Manajer pemasaran tergantung dalam 4 hal dalam bauran pemasaran, yaitu produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Segmentasi dan target pemasaran menuntut segmentasi pasar, membagi pasar ke dalam jenis pelanggan atau segmen. Para pemasar berpikir dari segi pasar, sasaran kelompok yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang dapat diharapkan menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Kategori segmentasi yaitu variabel geografis, variabel demografis, variabel psikografis, variabel perilaku. Riset pemasaran. Riset pemasaran yaitu studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keberhasilan seringkali beruntung pada 4 metode riset pasar, yaitu observasi, survei, kelompok fokus, dan percobaan. Riset pasar dan proses pasar, pihak-pihak yang berkepentingan di dalam ini yaitu konsumen, karyawan, investor, pemasok, masyarakat lokal. Faktor lingkungannya seperti ekonomi, teknologi, persaingan, politik dan hukum, serta sosial dan budaya. Variabel pemasaran seperti produk, penetapan harga, dan penempatan. Proses pembelian konsumen. Tahap dari proses pembelian konsumen yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, evaluasi pasca pembelian. Jenis-jenis pasar komersial. Pasar komersial itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pasar industri, pasar perdagangan perantara, pasar pemerintah dan institusional. Pemeriksa pembelian organisasi perilaku. Pembelian organisasi berbeda dari perilaku pembelian konsumen dalam 2 hal utama, yaitu perbedaan dalam bisnis dan perbedaan dalam hubungan pembeli dan penjual. Baiklah, selanjutnya materi mendistribusikan produk. Sebuah keberhasilan dari produk tergantung kepada bauran distribusinya. Saluran-saluran distribusi yaitu yang pertama perantara, yaitu membantu mendistribusikan barang-barang produktif. Yang kedua, pedagang grosir, biasanya menjual produk ke bisnis yang lain yang menjualnya kembali kepada konsumen. Yang ketiga, pengecer, yaitu menjual produk langsung kepada konsumennya. Strategi distribusi yang pertama, distribusi intensif, menuntun distribusi produk melalui sebanyak-banyaknya orang. Kedua, distribusi eksekutif, produsen memberikan hak eksekutif untuk menjual produk ke sejumlah barang grosir atau pengecer terbatas. Yang ketiga, distribusi selektif, yaitu produktif hanya menyeleksi grosir dan pengecer yang akan memberikan perhatian khusus. Pedagang grosir. Pedagang grosir itu biasanya membeli produk dari produsen dan untuk menjual kembali kepada pembisnis lainnya. Agen dan broker adalah perwakilan independen dari banyaknya perusahaan.
Pedagang grosir ada dua jenis, yaitu pedagang grosir jasa penuh. Dia itu memberikan kredit, pemasaran, dan perdagangan. Yang kedua, pedagang grosir fungsi terbatas, hanya memberikan pelayanan, kadang-kadang hanya penyimpanan. Intermediary adalah anggota saluran yang didasarkan pada internet yang dijalankannya. Yang dijalankannya itu ada dua tugas, yaitu mengumpulkan informasi tentang penjual dan menyajikannya bagi konsumen. Yang kedua, mereka membantu mengirimkan produk-produk internet. Jenis-jenis pengecer operasi eceran dimasukkan dalam dua klasifikasi. Yang pertama, pengeceran lini produk. Contohnya itu toko serba ada dan pasar swalayan. Yang kedua, pengecer murah seperti toko-toko diskon, katalog showroom, dan lain-lainnya. Jangan lupa like and subscribe.